Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan setelah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat maupun para pengikut yang tetap istiqomah sampai akhir hayatnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Artinya, man 'amila, siapa saja yang beramal sholihan dengan amalan sholih, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan penghidupan kepadanya dengan penghidupan yang thayyibah, yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan balas buat mereka ganjaran mereka di ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang dengan lebih baik dari apa yang mereka pernah kerjakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini ada janji dari Allah terhadap siapa saja yang mengerjakan amalan soleh sedangkan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perlu diketahui amalan soleh, kalau secara artinya amal yang baik, cuma dalam istilah syariat, yakni amalan mengikuti kitabullah Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya kemudian kita kerjakan, maka itu adalah amal soleh. Dan apa saja yang kita dilarang untuk mengerjakannya kemudian kita tinggalkan, maka itu juga amal soleh. Nah, Allah berjanji kepada siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang mengerjakan amal soleh sedangkan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, pasti akan kami berikan penghidupan yang baik, penghidupan yang baik di dunia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, banyak manusia memiliki pandangan hidup masing-masing tentang kebaikan hidup di dunia. Kebanyakan di antara mereka memandang kehidupan yang baik adalah dengan harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mewah, dan lainnya. Begitulah pandangan menurut kebanyakan manusia. Tetapi menurut pandangan Allah tidaklah demikian. Penghidupan yang baik adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu an, penghidupan yang baik adalah rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib menafsirkan penghidupan yang baik adalah qanaah. Qanaah maknanya adalah menerima atau rela dengan pemberian yang sedikit. Kemudian Ibnu Abbas juga menafsirkan penghidupan yang baik adalah as-sa'adah, yakni kebahagiaan. Kemudian Al-Hasan, Mujahid dan Qatadah menafsirkan penghidupan yang baik adalah la yatibu li ahadin hayatan illa fil jannah. Tidak ada kebaikan bagi seorang, yakni kehidupan, illa fil jannah, melainkan di surga. Kemudian
At-Tohad menafsirkan penghidupan Nabi adalah rezeki yang halal, ibadah di dunia. Kemudian ada juga berkata, yakni amalan ketaatan dan berlapang dada dengan menjalankan ketaatan itu. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan anal hayatat thayyibah, bahwa penghidupan yang baik tasmalu hadza kullah, mencakup atas ini semua. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, penghidupan yang baik bukanlah sebagaimana yang orang-orang katakan, yakni dengan harta yang melimpah dan lainnya dari berupa kehidupan dunia. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, pada aflaha man aslama wa ruziqa kafatan. Pada aflaha, sungguh beruntung, man aslama, orang yang telah masuk Islam, wa ruziqa kafatan, dan diberi rezeki kafatan. Wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan Allah menjadikannya qanaah dengan apa yang ia berikan. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Pertama, keislaman seseorang itu adalah harta yang sangat berharga, karena dengan Islamnya seseorang itu dia sudah pegang gerbang surga. Tinggal kita sebagai muslim atau muslimah menempuh jalan-jalan menuju ke surga. Kemudian keberuntungan yang kedua adalah waruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki kafafan. Kafafan secara arti bahasa artinya cukup, yakni rezeki itu tidak kurang dan tidak lebih, yakni cukup. Ada sebagian ulama katakan bahwa rezeki kafafan adalah utama rezeki, dia tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian di hadis lain dari riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, semana dengan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, pada aflaha man huda ilal Islam. Pada aflaha man hudiya ilal Islam, sungguh beruntung orang yang telah diberi petunjuk kepada Islam. Wa kana asyuhu kafafan, dan penghidupannya adalah kafaf, cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Wa qani'abih, dan dia qanaah dengannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kunci kebahagiaan seseorang, yakni tentang masalah penghidupan, maka dia menerima, yakni qanaah dengan apa yang telah Allah berikan. Kemudian Allah tidak menzalimi sedikit pun dari kebaikan yang telah diberikan kepada hambanya di dunia, baik itu mukmin atau kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari jalan Anas bin Malik, kata Rasulullah, innallaha la yadhlibul mu'mina hasanatan yu'ta biha fid dunya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadhlibul mu'min, tidak akan menzalimi seorang mukmin hasanatan, satu kebaikan pun, yu'ta biha, yang telah diberikan dengannya fid dunya, di dunia, wa yusabu 'alaiha fil akhirah, dan dia dibalas atasnya, atas kebaikan itu, fil akhirah, di akhirat. Jadi setiap mukmin yang telah mengerjakan hasanah, kebaikan, maka Allah akan balas di dunia, yakni dengan penghidupan yang baik, dan dibalas di akhirat dengan diganjar surga yang Allah ridai. Kemudian orang kafir, wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayu'tihi hasanatihi fid dunya. Orang kafir Allah berikan dengan sebab kebaikan-kebaikannya yang ia lakukan di dunia. Jadi orang-orang kafir yang suka bersedekah,
dan lainnya dari amal-amal kebaikan, maka Allah ganti di dunia, tapi di dunia saja. Sedangkan di akhirat, hatta idza afda ilal akhirah, sampai apabila telah sampai kepada akhirat, lam takun lahu hasanah yu'ta biha khairan, maka tidak ada kebaikan baginya, bagi orang kafir yang telah diberikan kepadanya khairan, sedikit pun dari kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi sungguh beruntung bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setiap amal baik yang kita kerjakan dibalas di dunia dan di akhirat. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang kafir. Orang kafir kebaikan-kebaikannya hanya dibalas di dunia saja, sedangkan di akhirat tidak mendapatkan sedikit pun dari kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini telah kita sama-sama ketahui bahwa dengan berpuasa di bulan Ramadan adalah sebagai pelatihan buat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena di ayat lain Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa di antara kalian. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi penghidupan yang baik bukanlah sebagaimana yang orang-orang sangka, yakni dengan harta yang melimpah, rumah yang mewah, mobil yang banyak dan yang lainnya. Jadi kebahagiaan menurut sudut pandang Islam, sebagaimana yang Nabi sabdakan, al-ghina ghina nafsi, kekayaan itu adalah kelapangan hati. Dan Allah berkehendak kepada siapa saja yang Allah inginkan harta hamba dilapangkan atau disempitkan, itu adalah kehendak Allah. Allah berkehendak melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah berkehendak menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Akan tetapi bagi siapa saja, baik orang yang dilapangkan rezekinya atau disempitkan rezekinya, kemudian dia bertakwa kepada Allah, maka itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.